Swastiastu. Komo Widamastu Nama Sidamung Saraswati Dipati Nama Swati. Pongulun Basuki Langgeng. Mugi Rahayu Sagung Dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Namo Sang Yang Adi Buddha. Salam kebajikan dan rahayu. Dumateng Singgih Pandito Jayananda Putra Nirmala, Singgih Pandito Yogananda Putra Nirmala minangka Pakutan Jagat Guru Loka yang kita muliakan dan sucikan bersama. Dumateng Romo Mangku, para sesepuh, bini sepuh, haji sepuh yang juga kita muliakan bersama. Yang saya hormati, saya banggakan Bupati Blitar, Ibu Haja Harimah Syarifah. Matur nuwun Ibu sudah datang di acara Dharma Santi ini, dan juga bersama-sama umat Hindu menghadiri rangkaian Hari Raya Nyepi mulai dari Melasti, Taluragung Kesanga sampai hari ini di Dharma Santi. Mohon izin juga titip umat Hindu di Kabupaten Blitar, termasuk tadi banyak sekali keluarga besar pasti banyak permintaan dari anak-anaknya ini. Sebagai ibu tentu tadi Pak Lestari menyampaikan permintaan anak-anak dari ibu, yaitu salah satunya permintaan kendaraan. Tetapi yang penting sebenarnya yang sudah disampaikan Pak Lestari kemarin itu adalah krematorium, Bu. Jadi krematorium ini sesuatu yang sangat penting bagi umat Hindu, karena selama ini umat Hindu Blitar itu kremasinya ke Malang dan Kediri. Jadi kalau krematorium itu ada di Blitar, maka tentu itu sangat membahagiakan bagi umat Hindu di Kabupaten Blitar maupun di Kota Blitar. Yang saya hormati tokoh-tokoh Blitar yang hadir pada siang hari ini, Bapak Rianto, Pak Guntur, selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak sekalian. Pak Sekda, terima kasih Pak Sekda dan seluruh jajaran Forkompinda Kabupaten Blitar yang hadir, dan juga saya lihat di sini hadir Wakil Ketua PHDI Jawa Timur Pak Igusti Puturake, terima kasih. Kemudian Ketua PHDI Kabupaten Blitar Pak Lestari yang saya hormati, Ketua PHDI Kabupaten Tulungagung, dan juga PHDI yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang saya hormati juga ketua-ketua Majelis Agama di Kabupaten Blitar, seluruh jajaran FKUB Kabupaten Blitar, Ketua Forum Pembaharuan Kebangsaan Kabupaten Blitar, matur nuwun, terima kasih atas kebersamaan. Karena kita memang satu saudara, satu udara, dan ini menunjukkan bahwa semangat Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya di sesanti bangsa kita, tetapi juga dalam realitas kehidupan kita. Terima kasih. Kita kasih aplaus bagi tokoh-tokoh umat lintas agama yang hadir pada siang hari ini. Tokoh umat Hindu di Kabupaten Blitar yang juga saya hormati di sini hadir mantan Pembimas Hindu Jawa Timur Pak Agus Supriyono, yang ternyata beliau ini malang melintang, pernah tidak hanya di Jawa Timur tetapi juga di Sulawesi Tengah, NTT, dan berbagai tempat yang lain. Pengalaman beliau sangat panjang. Dan tokoh-tokoh umat Hindu yang tidak saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati penyelenggara Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, Ketua-Ketua Ormas Hindu se-Kabupaten Blitar, Forkopincam Kecamatan Legok, Bapak Ibu umat sedharma sekabupaten Blitar dan sekitar yang berbahagia.
minangkani purwakaning atur sumangga tansah kula derekaken ngrasaken sesanti ayu bagyo puji pangastuti kadapan ide sang yang para mekawi Gusti Kang Murben Dumadi dan juga kepada betara-betari kawitan para leluhur yang meliga melinggih di Candi Palah Penataran. Ingkang sarana sekawelasan sohasung kertawara nugraha ide betara turun kabeh. Kula dalah panjenengan sedaya saged makempal manunggal wonten acara Dharma Santi yang merupakan rangkaian hari suci Nyepi tahun baru Saka 1945. Hari ini Redite Pon Wuku Perang Bakat adalah Subo Dewasa, hari baik dan bulan baik. Karena bertepatan dengan bulan Ramadan, di mana saudara-saudara kita umat Islam sedang menjalankan ibadah puasa. Untuk itu kita semua mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita umat Islam. Dan juga dalam waktu dekat ini saudara-saudara kita umat Kristiani akan menyiapkan diri untuk menyambut Hari Raya Paskah. Sepanjang pengetahuan saya juga dalam menjelang Hari Raya Paskah itu ada tradisi puasa di kalangan umat Katolik pada Rabu Abu dan juga hari Jumat sebelum datangnya Paskah. Semoga semua amalan di bulan yang baik ini diberkahi oleh Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, meningkatkan serada bakti, ketakwaan kita, meningkatkan akhlak kita, dan meningkatkan kepedulian kita pada sesama. Swaha. Amin. Semoga sih kasih sayang ide betara turun kabeh selalu mengalir kepada kita semua seluruh umat Hindu, khususnya di Kabupaten Blitar, sehingga bisa tetap menjadi umat yang kokoh, umat yang kuat, dan umat yang tangguh di dalam menjalankan swadharmanya masing-masing. Yang swadharmanya menjadi petani, semoga tanamannya terhindar dari hama penyakit dan panenannya berhasil. Swaha. Yang swadharmanya menjadi pedagang, semoga dagangannya laris manis. Swaha. Yang swadharmanya menjadi pegawai negeri, semoga berintegritas, selalu bersandar di tiang dharma, dan THR-nya cepat cair. Swaha. Ya, ini ditunggu-tunggu, waktu 50% katanya Bupati ya. Yang punya utang, saya doakan semoga utangnya cepat lunas. Bagi adik-adik yang belum dapat jodoh alias jomblo, semoga segera dapat pasangan sedharma. Swaha. Bagi yang sudah punya pasangan, semoga bisa melangkah ke jenjang Briasta untuk membentuk keluarga yang sukinah menurut ajaran Dharma. Swaha. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya muliakan, di pagi hari yang cerah ini, walaupun ramalan BMKG hari ini ada siklon Herman di selatan Pulau Jawa, harusnya hari ini hujan lebat. Tapi hari ini kita bersyukur acara Dharma Santi yang kita selenggarakan hari ini berjalan dengan teduh tanpa hujan. Mudah-mudahan setelah ini berkah bagi kita semua. Swaha. Dan kita juga bersyukur di tempat Dharma Santi ini kita selenggarakan berada di sebuah tempat yang sangat bersejarah, tempat yang mempunyai nilai histori yang sangat tinggi, yaitu Candi Palah Penataran. Candi ini bukan candi biasa, sekali lagi bukan candi biasa. Candi ini adalah candi kerajaan yang disucikan dan dihormati oleh para raja di 3 era. Era Kediri, era Singosari, dan era Kerajaan Majapahit. Menurut prasasti Palah, jadi adik-adik sekalian, anak-anak yang belum pernah melihat prasasti Palah, itu ada di sebelah kiri ini.
Prasasti Palah ini menunjukkan bahwa candi ini dibangun pada masa Raja Srengga, pada masa kerajaan Kediri pada tahun 1275. Prasasti ini memuat Adiasima untuk seorang yang bernama Empu Iswara Mapanji Jagwata yang telah berjasa karena melakukan puja setiap hari pada Paduka Betara Palah. Ini berlanjut sampai ke era Majapahit. Candi-candi ini disucikan dan juga dirawat, disucikan oleh Raja-Raja Majapahit. Raja Jayanegara pada tahun 1309 sampai 1328. Kemudian dilanjutkan oleh Ratu Tribuana Tunggadewi yang memerintah tahun 1328 sampai 1350. Kemudian Raja Sawardana Dyah Hayamuruk yang terkenal dan termasyhur tahun 1350 sampai 1389. Bahkan kunjungan Sri Hayamuruk dapat dilihat dalam kitab Negara Kertagama yang ditulis pada tahun 1365. Candi ini disebut sebagai bangunan suci Palah yang dikunjungi Raja Hayamuruk dalam perjalanan belusukan keliling Jawa Timur. Jadi Bu Bupati, zaman itu sudah ada belusukan melalui jalur timur, jalur tengah maupun melalui jalur barat. Sehingga tidak aneh kemudian di era saat ini Pak Jokowi juga belusukan untuk melihat keadaan masyarakatnya. Bahkan penghormatan pada candi ini berlanjut sampai masa Suhita yang memerintah pada 1400 sampai 1477. Dan ini artinya Candi Palah ini menjadi kerajaan selama 2,5 abad atau 257 tahun. Candi Palah bukan semata-mata sebagai tempat suci untuk memuja Sang Hyang Acalapati atau juga Sang Hyang Caturbuja di puncak Raja Parwata, tetapi juga berfungsi sebagai tempat pendidikan agama atau aguron-guron, atau disebut dengan kadewa guruan, di mana seorang sisir dapat menetap sementara waktu untuk belajar beberapa kitab agama dan hukum pada seorang guru acarya, seperti salah seorang yang diperingati di Prasasti Palah, guru suci yang bernama Empu Iswara Mapanji Jagwata. Yang menarik adalah membayangkan cara Maha Guru Suci mengajarkan ilmu agama dan ilmu pemerintahan saat itu. Saya memperkirakan bahwa salah satu metode yang paling mudah adalah menggunakan galeri relief, cerita yang terpahat pada dinding pendopo teras maupun candi. Relief itu mengandung ajaran bagi pengunjung yang melakukan persuaya maupun pradaksina di Candi Palah. Di mandala pertama Candi Palah terdapat pendopo teras yang dililit oleh 8 ekor naga. Dindingnya diberi relief yang dibaca secara prasawiya. Di antaranya terdapat relief naratif Sang Satyawan, Sri Tanjung. Mungkin ini yang menarik Bu Bupati. Sri Tanjung itu tidak hanya dikenal di Banyuwangi, tetapi akarnya, reliefnya justru ada di sini, di Candi Palah. Jadi kalau umat Hindu Banyuwangi kalau mau belajar menari, pertama harus dapat taksunya dari Sri Tanjung yang ada di Candi Palah ini maupun yang ada di Kediri. Kemudian ada relief lagi yang bernama Bubuk Sah dan Gagak Aking dan Sudamala. Sudamala tidak hanya di Candi Palah tetapi ada beberapa candi di Kediri. Di mandala utama terdapat motif medalion menghiasi tubuh candi. Ini penting sekali, medalion itu tidak pernah ada di candi-candi yang lain, hanya ada di Candi Palah. Mungkin ini bisa jadi cedera mata Bu Bupati, cedera mata yang bisa diberikan pada pengunjung berupa medalion yang ada di relief candi. Di bawahnya juga ada cerita Tantri Kamandaka, cerita fabel yang berkaitan dengan binatang, dan itu pelajaran moralnya sangat banyak, ada dipahatkan di kaki kaca. Dan menurut saya ini adalah salah satu kekayaan luar biasa
warisan dari para leluhur yang perlu kita hargai, rawat bersama, dan juga majukan untuk kepentingan kekinian. Di Mandala Utama ada cerita Ramayana yang diawali oleh cerita Hanuman diutus ke Alangka atau yang disebut dengan Hanuman Duta. Ini juga ada di Candi Prambanan di Jawa Tengah, di Yogyakarta, dan diakhiri dengan adegan Kubalaka Kugur. Relief ini didasarkan pada kekawin Ramayana dan semua dipahat sekitar 102 panel. Ada 102 panel cerita Ramayana dan masing-masing dibatasi ragamnya oleh medalion. Adegan dimulai di sebelah barat dekat tangga dan harus dibaca mengikuti alur prasawiya. Jadi cara mengitari candi di sini adalah prasawiya di bawah. Prasawiya itu dari utara ke barat, ke selatan, dan seterusnya. Relief kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah di Mandala Utama ada Krisnayana. Ini yang paling terkenal. Dimulai dari cerita penyerangan raksasa Kalayawana kepada Krishna. Dikira Krishna Kalayawana menendang Murcukunda yang sedang bertapa. Karena marahnya Murcukunda membakar Kalayawana dengan mata ketiga. Cerita ini dilanjutkan dengan cerita Krishna dan Rukmini yang dicuri Krishna, dan adegan diakhiri dengan adegan Krishna dan Rukmini di taman di Dwarawati. Berbeda dengan relief Ramayana, relief Krisnayana ini dipahat dalam panel-panel yang memanjang tanpa medalion sebagai pembatas adegan. Dan berbeda dengan relief yang lain yang dibaca prasawaya, relief Krisnayana harus dibaca mengikuti pradaksina. Kalau ke atas naik ke candi dia purwadaksina. Hadirin yang saya hormati, saya mengangkat Dharma Wacana ini mengenai sejarah candi agar kita semua khususnya umat Hindu tidak jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Terutama sejarah para leluhur kita yang telah membangun candi ini dengan kandungan makna yang sangat dalam. Jika kita datang ke candi ini, maka kita akan merasakan getaran keagungan dari Candi Pala, Penataran. Sehingga harapannya akan meningkatkan serada bakti kita pada Sang Yang Jagatnata, Sang Maha Agung. Dengan belajar sejarah, maka umat Hindu akan bisa menunjukkan bukti, sekaligus akan meningkatkan bakti. Jadi bukti bahwa Hindu berkembang dan mempunyai kejayaan di masa lalu, buktinya adalah di Candi Pala. Tetapi bukti itu tidak semata-mata bukti, harus memunculkan rasa bakti. Tidak cukup dengan bukti, harus memunculkan rasa bakti. Dan para leluhur kita itu dengan susah payah mengukir relief di Candi Prambanan bukan hanya untuk tontonan. Sekali lagi bukan hanya untuk tontonan, tetapi juga bisa memberikan tuntunan. Jadi ada baiknya anak-anak kita itu diajak untuk berkeliling candi, bukan hanya menonton relief, tetapi mengajarkan tuntunan. Namun saya juga mengingatkan pada kita semua, kita tidak boleh bangga dengan kehebatan para leluhur kita di masa lalu untuk membangun candi. Kita mungkin bangga dengan para leluhur kita di masa Kediri, Singasari, dan sampai Majapahit. Kita bangga dengan hadirnya lokal genius yang melahirkan karya sastra kekawin yang mengalih bahasakan dari bahasa Sanskerta menjadi bahasa kawin Jawa atau bahasa Jawa kuno yang disebut dengan menjawakan biasa mantap. Bu Bupati dan undangan sekalian, karya-karya kekawin di masa lalu yang dilahirkan oleh pujangga kita, baik masa Kediri, masa Singosari, masa Majapahit, masih tersimpan rapi di Bali dalam bentuk lontar. Lontarnya sangat banyak, berkaitan dengan lontar kekawin Ramayana seperti ada di relief ini, Krisnayana, Boboksah dan Gada Aking, Sang Satyawan, semua ada di dalam tersimpan di dalam kitab-kitab yang ada di Bali dalam lontar. Ini adalah suatu kebanggaan bagi kita. Pada masa lalu
leluhur kita bisa menuliskan karya-karya yang cukup hebat dalam bentuk kekawin ini. Kita juga bangga dengan pemikiran para leluhur kita yang melahirkan gagasan-gagasan besar seperti Dwi Pantara. Dwi Pantara itu lahir di era Kertanegara, yang kemudian selanjutnya di masa Majapahit disebut dengan Nusantara. Jadi kalau kita ingin mencari akarnya, dari mana gagasan Nusantara itu muncul, gagasan Nusantara itu muncul di era Kertanegara dengan Dwi Pantara, dan kemudian dilanjutkan di masa Majapahit dengan Nusantara. Kita juga bangga dengan candi-candi agung dan indah di zamannya untuk penghormatan pada Sang Hyang Widi dan juga para leluhur. Tetapi saya berharap kita tidak berhenti dengan bangga. Kita harus melanjutkan rasa bangga itu dengan greget, rasa jengah kalau dalam bahasa Bali, dengan semangat, dengan mengingat-ingat selalu mengapa leluhur kita mampu menghasilkan karya-karya hebat itu. Itu harus menjadi semangat kita, harus menjadi motivasi kita semua. Semangat untuk mampu melahirkan jejak karya-karya yang hebat seperti para leluhur kita. Kita harus yakin bahwa kita mampu, asal umat Hindu mengikuti Bisama Betara Kawitan kita yang terekam dalam ajaran-ajaran leluhur, mengikuti pitutur yang termuat dalam pustaka-pustaka suci. Pada Kekawin Witi Sastra disebutkan, Taki-takining sewa ke guna widya, semara wisaya ruang puluh ring ayusa, tengahin tuh sang wacana gegente, pati laring atmeng tanu pagurukan. Yang artinya, bersiap-siaplah selalu mengabdi pada ilmu pengetahuan yang berguna, hal yang menyangkut asmara setelah berumur 20 tahun, setelah berusia setengah umur menjadi penasihatlah pegangannya. Setelah itu hanya memikirkan lepasnya atma yang menjadi perhatian. Ada yang satu hal yang selalu terngiang di telinga saya, guna widya, mengabdi pada ilmu pengetahuan sampai ilmu itu memberi manfaat, atau guna ilmu itu betul-betul menjadi amal. Saya pernah membaca salah satu pidato Bung Karno ketika beliau meresmikan Universitas Gadjah Mada. Beliau mengingatkan bahwa kita tidak berhenti pada ilmu, tetapi ilmu itu harus bisa menjadi amal. Amal seperti apa? Amal yang migunaning tumrapin liang, bermanfaat untuk orang lain. Di Bali disebut agawe sukaning wong len. Kita tidak hidup memang sendiri. Guna widya menjadi modal untuk memperoleh keginan, sehingga kita bisa memberikan guna kaya, guna gina dan guna kaya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekali lagi kuncinya adalah belajar, belajar dan belajar. Harus ada greget, semangat untuk mengejar ilmu pengetahuan. Saya titip pada Pak Lestari, Ketua Parisada Hindu Dharma Kabupaten Blitar, kita harus jadikan program parisada itu untuk meningkatkan sumber daya manusia, umat, SDM umat. Tapi bukan sekedar ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga kita ingin meningkatkan juga keterampilan. Saya gembira Blitar sudah akan dioperasikan BLK komunitas Bu Bupati. Jadi kami gembira ada BLK komunitas bagi umat Hindu, dan ini menyusun BLK komunitas yang sudah berjalan di Kabupaten Kediri. Kita harapkan BLK komunitas ini semakin banyak sehingga umat tidak hanya mendapatkan akses pendidikan, tetapi juga mendapatkan keterampilan yang cukup sehingga bisa memperoleh pekerjaan yang dibutuhkan pada konteks kekinian. Namun kita juga ingat bahwa ilmu pengetahuan yang kita kejar harus disertai dengan wiweke widya, jenana wicaksana. Sains dan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi bukanlah sekedar eksplorasi pikiran yang menghasilkan widya, tetapi juga menebus pola kepekaan jenana sehingga berpuncak pada kewicaksanaan atau wisdom. Jadi ini penting sekali umat Hindu
tidak sekedar belajar untuk memperoleh pengetahuan dan teknologi, tetapi juga harus mendapatkan kebijaksanaan atau kewicaksanaan atau wisdom. Dengan kebijaksanaan itu, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak menjadi kekuatan yang merusak. Sebaliknya, dengan egosentrisme, kesombongan ilmu pengetahuan dan teknologi justru menjadi kekuatan yang perusak. Merusak hakikat kemanusiaan, merusak alam sekitar kita. Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian dalam ajaran agama Hindu yang kemudian juga kita bisa dapatkan pelajarannya dalam relief candi-candi di Palah Penataran ini, misalnya cerita tentang Sang Setiawan, Bubuk Jaga Aking, Sri Tanjung, semua mengajarkan soal kebijaksanaan, mengajarkan soal kearifan, mengajarkan soal keikhlasan. Kisah Ramayana dan Krishnayana juga mengajarkan tentang kebijaksanaan. Dengan kearifan dan kebijaksanaan itu akan membungkus ilmu pengetahuan itu dengan rasa, etika, dan juga tujuan. Sehingga dalam kearifan lokal yang harus dimiliki oleh seorang pembelajar, ini misalnya kita punya tradisinya tidak hanya di Bali tetapi juga di Jawa, ada yang namanya nawang. Nawang itu tahu. Jadi orang dalam memperoleh pembelajaran baru tangga yang pertama nawang, tahu. Setelah tahu itu bisa. Bisa itu artinya mampu melakukan, kompetensi. Tetapi dalam ajaran kearifan lokal kita, nawang dan bisa, tahu dan bisa itu disaring lagi. Oleh apa? Oleh dadi. Dadi itu etika-etika kepatutan yang kita miliki. Patut, ukuran-ukuran moral, dan pantas, ukuran-ukuran estetika. Sehingga ketika orang jadi pembelajar di dalam masyarakat umat Hindu, harusnya juga tahu, bisa, tetapi juga pantas, patut, dan dadi. Agama Hindu juga mengajarkan keseimbangan untuk mencapai hita, jagat hita, yang menyangkut tujuan penguasaan ilmu pengetahuan sering menimbulkan ego kesombongan. Maka Hindu selalu mengajarkan keseimbangan secara vertikal dan horizontal. Bakti kepada Yang Widi, Yang Maha Agung, tresna asih pada sesama, dan juga tresna asih dengan sarwa prani, sarwa sato, sarwa tumbuh, dengan menjaga alam lingkungan. Dengan menjaga keseimbangan, maka umat Hindu hama memayu hayuning bawono, membuat dunia ini menjadi indah dan ayu. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Terima kasih sudah diundang untuk memberikan Dharma Wacana. Bukan bermaksud untuk menggurui, ngasihin segoro, tapi merupakan pembelajaran kita bersama. Bagi kita semua, banyak hal yang belum kita ketahui, sehingga kita harus belajar lagi. Mohon tuntunan dari para pandita, sehingga pandita, dan guru-guru lokal yang lainnya, dan mohon maaf jika ada yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya berharap semangat kebangkitan Hindu dari Candi Palah Penataran menjadi inspirasi bagi saudara-saudara kita umat Hindu di seluruh tanah air. Swaha. Terakhir saya tutup dengan para Masanti. Om Santi, Santi, Santi. Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadu, sadu, sadu.